administrasi ini sendiri itu adalah perilaku perbuatan negara yang mendukung berwenang yang menggunakan wewenang untuk tujuan lain terhadap pengambilan keputusan yang menimbulkan kerugian materi dan untuk kerugian itu sudah nyata untuk sudah ada dari awal kita sudah sampaikan dan kita sampaikan juga. Tinggal kita sekarang memastikan bagaimana apakah memang bentuk maladministrasi ini terbukti. Bapak Ibu, ya, awal laporan adalah 28 November dan 2 Desember 2024 kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan para ini. Jauh sebelumnya sebenarnya kami sudah dapat juga informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan tentang adanya pergerakan kawasan Komodo yang memang sudah dihentikan juga sebelumnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun karena beberapa perkembangan ini kami menemukan mendapatkan informasi ternyata masih ada. Sehingga tanggal 5 Desember 2024 kita bersama Bapak Ibu dan Perikanan melakukan kunjungan lapangan dan melakukan pengecekan atas keberadaan pegawai yang memang masih ada dan semua saya kira juga sudah tahu. Jadi, proses pemeriksaannya kami melakukan pemeriksaan perundang-undangan, salinan dokumen, 2 kali kunjungan lapangan, ya, lalu menggunakan keterangan ahli dari pusat dari sumber daya pesisir dan kelautan IPB, lalu hampir semua pihak sudah kami undang, ya, semua pihak yang terkait dan terlapor sudah kami undang dari Provinsi Banten, kemudian KKP atau BPN, PLH, UI, kami BPN Banten dan KKP Banten. Baik apakah undangan untuk pemeriksaan tempat atau pemeriksaan lapangan. Yang keduanya atau sebagian hal ini sudah diikuti oleh para pihak tersebut. Lanjut. Nah, berdasarkan perhitungan kami, ya, minimal kerugian yang dialami oleh hampir paripurna nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya karena ada berbagai asumsi itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari, ya. Lalu hasil tangkapan yang berkurang, ya. Kerusakan kapal yang kita itu adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukan pembongkaran. Jadi itu dari Agustus 2024 sampai dengan Juni 2025. Kita tidak bisa mendapatkan angka yang pas karena kita tidak melakukan sensus, ya. Kita cuma bertanya melakukan wawancara dengan beberapa nelayan yang kita harap itu mewakili, ya, dari kerugian dan masalah dialami oleh nelayan. Nah, sebelum itu, oke. Temuan pendapat pertama adalah kami menyatakan bahwa memang ada maladministrasi. Kami mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan DKP di saat mendapatkan laporan masyarakat, langsung melakukan kunjungan lapangan, melakukan perhatian di saat panjangnya masih 10 km, berkoordinasi dengan KKP, ya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan 22 Januari kemarin melakukan pembongkaran. Dengan kami memahami dengan segala keterbatasannya, baik dari sisi sumber daya dan segala macam, KKP sudah berupaya. Tapi upaya itu ternyata belum maksimal dan ternyata bahwa membutuhkan waktu yang lama untuk pembongkaran dan panjang yang semakin bertambah dibanding saat berikutnya. Untuk itu kita meminta agar DKP mengkoordinir, mendorong, menuntaskan penertiban pembongkaran pada laut yang saat ini masih tersisa, agar dituntaskan, diselesaikan. Yang kedua, berkoordinasi dengan pihak terkait atau KKP maupun aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti adanya indikasi pemanfaatan laut baik secara administratif maupun pidana sebagai salah satu upaya penegakan hukum bersama serta pemberian kebijakan. Kita juga memahami bahwa fungsi pengawasan wilayah tidak hanya DKP tapi juga ada instansi vertikal dan instansi pusat lainnya memiliki tugas sistem. Tapi bagaimanapun sesuai dengan undang-undang, ya, bahwa 12 minimal itu yang memang menggunakan
penguasaan di luar laut. Adanya dokumen yang menunjukkan adanya permintaan atau upaya penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Pohon yang sebagian sudah terbit atau seluruhnya sudah terbit. Ini tidak bisa dibandingkan dengan 263 bidang yang sudah terbit dan 50 yang sudah dicabut. Tapi pengajuan itu 370 hektar. Pihak yang sama atau lembaga yang sama yang mengajukan itu mengajukan kembali seluas 1.415 atau 1.500 hektar yang itu berdasarkan peta yang diberikan ya, itu ujung terluarnya yang mereka ajukan itu sama persis dengan pada laut. Jadi yang digambar itu yang warna. Nah, peta ini dari BG. Jadi peta ini dari BG kita mendapatkan dokumen pengajuan untuk haknya permintaan itu, lalu kita minta di overlay oleh BG dan muncul bahwa yang garis keluarnya sama persis dengan garis yang pada laut. Sehingga kita meyakini bahwa itu adalah munculnya pada laut ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pengajuan hak di laut. Yang modusnya adalah bagaimana menjaga status diri karena sama seperti yang terjadi di bawah. Kalau Pak dipertegas lagi bahwa pengajuan yang 1.415 itu adalah yang dikasih dari itu. Ya, yang dikasih itu pada daerah itu adalah daerah yang diajukan dan itu sama persis dengan daerah pada laut. Jadi batas ujungnya itu adalah yang berwarna pink. Nah itu adalah batas bagian keluar dari pada laut. Nah, dan itu jadi pengajuan itu sama persis dengan pada laut. Ya, salah satu suratnya menyatakan bahwa guna mengidentifikasi kepemilikan pertama, artinya adalah pengajuan menjadi hak, maka mereka akan membangun secara tradisional sekatan berupa cerucuk dan bambu. Nah, itu dinyatakan jelas dari surat pengajuan tersebut akan membangun secara tradisional berupa cerucuk dari bambu ya, yang menyerupai sekatan sehingga memudahkan identifikasi. Kami menilai identifikasi di sini adalah pembocoran karena Allah benar cara mengukurnya. Jadi kita meyakini bahwa ada indikasi yang sangat berkaitan antara pengajuan ini dan berkaitan yang sangat kuat antara pengajuan yang pertama dengan yang kedua. Pengajuan yang pertama adalah yang di Kohor yang sudah tadi. Pengajuan yang kedua ya, meskipun dari teman-teman DPR menyatakan belum masuk suratnya ya, tapi proses ke Kementerian KKP itu sudah dilakukan meminta apakah di sana termasuk wilayah laut atau bukan. Nah itu sudah dilakukan oleh KKP dan dinyatakan bukan. Hal yang sama terjadi juga dari bawah itu tetap itu. Jadi kita mendorong agar aparat mengusut tuntas indikasi pidana tersebut. Ini indikasinya dan tentu saja terkait dengan pengajuan perizinan dan segala macam itu tentu harus dijalankan. Karena ini melibatkan 16 desa dari kecamatan yang mengajukan surat untuk dilakukannya pengukuran dan pemastian apakah itu memang dilakukan ada di dalam. Nah, kami juga mencatat ada beberapa indikasi pidana yang lainnya. Yang pertama, sebagai yang kita tahu, itu pada tidak berizin, ya, potensi dampak terhadap lingkungan, gangguan ketertiban umum, kerugian masyarakat yang kami perkirakan minimal adalah sebesar 2,4 miliar, adanya upaya penguasaan ruang laut yang dibuktikan dengan beberapa dokumen yang kita peroleh, dan adanya peredaran 2 surat yang diduga palsu yang digunakan untuk mendukung upaya pengajuan menetapkan wilayah ini. Jadi kita berharap dan meyakini ini indikasi kuatnya pada laut itu motifnya adalah penguasaan ruang. Jangan sampai di 200 itu kita jadi indikasi sehingga terulang lagi kejadian. Terus dan yang berikutnya adalah bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman berpendapat bahwa pada
dan